Shalom, damai di hati. Senang kita bisa berjumpa lagi hari ini di Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten untuk edisi Kamis 14 Agustus 2025. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Saat ini sebelum kita dengar firman, marilah kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur kehadirat-Mu, oleh karena kami terus merasakan tuntunan tangan kasih-Mu bagi perjalanan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kami bersyukur untuk hari yang Engkau beri bagi kami, tapi juga kami bersyukur ketika saat ini kami akan dilengkapi lagi oleh kebenaran firman-Mu melalui renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Karena itu Bapa, kami bermohon kiranya Engkau menolong kami dengan kuasa Roh Kudus, dimanapun kami berada, kami diperlengkapi untuk mendengar, memahami firman-Mu, tapi juga terus didorong untuk melakukannya dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Maka ini kehidupan kami Bapa, bersabdalah bagi kami mendengarkan firman di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 19 sampai ayat 21 bagian A. Matius pasal 22 ayat 19 sampai 21a. Begini ditulis. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Demikian bacaan Alkitab. Tema renungan kita adalah gambar dan nama Kaisar pada mata uang. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, gambar dan nama Kaisar pada uang menunjukkan kepemilikan dan otoritas pemerintahan. Demikian pula, ada hal-hal dalam hidup kita yang memang berada di bawah otoritas pemerintah dan sistem yang berlaku. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak, menaati hukum yang berlaku, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Yesus tidak menolak sistem pemerintahan, melainkan mengakui bahwa ada tempat dan fungsinya dalam tatanan kehidupan manusia. Namun, ia juga mengingatkan bahwa ada batasan-batasan tertentu dalam otoritas tersebut. Ketika orang-orang Farisi mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang pajak, Tuhan Yesus memberikan jawaban yang sangat bijaksana. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dalam dialog ini, Yesus menggunakan mata uang sebagai ilustrasi untuk mengajarkan prinsip penting tentang otoritas dan kepemilikan yang berbeda-beda dalam kehidupan kita. Prinsip yang diajarkan Yesus melalui mata uang ini sangat relevan untuk kehidupan kita sebagai orang Kristen yang hidup di dunia ini. Kita dipanggil untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab sambil tetap mempertahankan identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Ada saatnya kita harus tunduk pada otoritas pemerintah, namun kita juga harus punya pegangan yang kuat pada apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah. Gambar dan nama yang tertera pada mata uang mengingatkan kita bahwa setiap sistem memiliki tanda kepemilikannya masing-masing. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mari kita merenungkan pernyataan Yesus tentang gambar mata uang ini dalam hidup kita. Apakah kita sudah bijaksana dalam membedakan mana yang menjadi hak pemerintah dan mana yang menjadi hak Allah? Seringkali kita terjebak dalam hal menolak total segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia, atau sebaliknya, terlalu larut dalam sistem dunia
hingga melupakan kewajiban kita kepada Tuhan Allah. Yesus mengajarkan keseimbangan yang bijaksana, memberikan yang menjadi hak pemerintah kepada mereka, tetapi yang menjadi hak Allah kepada Allah. Ingatlah bahwa meskipun kita hidup di dunia dan harus berinteraksi dengan berbagai sistem yang ada, identitas utama kita adalah sebagai anak-anak Allah. Seperti mata uang yang membawa gambar dan nama kaisar, hidup kita harus membawa gambar dan nama Allah. Biarlah setiap aspek kehidupan kita mencerminkan karakter dan kehendaknya dalam perjalanan hidup, sehingga orang lain dapat melihat bahwa kita adalah milik Allah yang sangat berharga. Amin. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh mengingatkan lagi bahwa kami ini adalah milik Tuhan Allah. Walaupun kami diutus untuk ada berkarya di dalam dunia, tapi kami ini berasal dari Tuhan Allah, maka kami harus hidup melakukan berbagai kehendak Tuhan Allah dalam hidup ini. Tapi juga kami sebagai orang-orang percaya yang adalah bagian dari masyarakat, kami pun akan patuh kepada peraturan-peraturan yang berlaku dalam hidup berbangsa bernegara, tapi juga menghormati pemerintah kami, supaya keseimbangan hidup akan menjadi bagian kami semua. Dengan demikian kami terus berharap dan bermohon bahwa kasih kemurahan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan kami dari hari ke hari, baik hidup kami pribadi, hidup kami keluarga bersama suami, istri, orang tua, anak cucu kami. Kiranya kami terus dipelihara dalam damai sejahtera-Mu. Kami menikmati kesehatan, kekuatan, umur panjang, berkat rezeki melalui setiap usaha kerja dan perjuangan-perjuangan hidup kami yang senantiasa diberkati dengan keberhasilan yang daripada Tuhan. Kami sungguh percaya Bapa bahwa Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Karena itu segala kesukacitaan kami bawa kepadamu dalam rasa syukur. Tapi pun segala pergumulan kami bawa sambil memohon pertolongan yang daripadamu. Kami percaya seantero hidup kami tetap ada dalam kasih dan dalam kemurahan-Mu. Maka inilah kami semua yang bersyukur dan bermohon kepadamu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian RHK untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Yang ingin memberi persembahan, silakan melalui QR yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.